Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Semanja Channel. Bertemu dengan saya Hidayah Kusumawati, guru dari SMA Negeri 1 Jatinom, Klaten. Kali ini saya akan membahas tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Di pagi yang cerah ini saya tidak sendirian. Saya ditemani seorang ibu yang sangat dicintai oleh putri-putrinya, seorang pendidik yang sangat dekat dengan siswa-siswanya. Nanti beliau akan berkenalan sendiri lebih jauh. Langsung saja ya kita sambut, yaitu beliau. Silahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini Pristiastuti. Saya seorang ibu, tapi juga seorang pendidik di sekolah kita tercinta di SMA Negeri 1 Jatinom. Selain saya mengajar dalam mapel kimia, saya juga merupakan pengajar pada ekstrakurikuler pramuka, di mana di sana pada tahun ini dipercayakan sebagai kepala gugus depan di SMA Negeri 1 Jatinom tercinta ini. Nah, kebetulan ini kan bulan Desember ya Bu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperingati momentum Hari Ibu ini? Dalam peran ibu dalam membentuk karakter anak itu seperti apa? Kira-kira apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan Ibu untuk memperingati peran ibu dalam membentuk karakter anak? Ya, pada hakikatnya ibu adalah merupakan orang pertama ataupun pendidik pertama di dalam keluarga. Jadi karakter anak terbentuk ataupun menginspirasi dari didikan yang diberikan oleh seorang ibu. Jadi baik buruknya, positif atau negatif dari karakter seorang anak itu dimulai dari pendidikan pada usia dini, terutama Mbak Dida ya. Gitu, karena pada hakikatnya karakter itu adalah segala sesuatu yang merupakan watak pribadi seorang anak, dan itu biasanya terjadi atau sudah melekat ada pada diri anak tersebut, dan itu terjadi secara spontan. Oh begitu, itu adalah pendidikan karakter buat anak ya Ibu ya. Pada bulan Desember ini kita akan memperingati Hari Ibu nih Bu. Bahwasanya Hari Ibu itu pertama kali ditetapkan pada tanggal 22 Desember tahun 1938 pada Kongres Pemuda Indonesia yang ketiga berada di Bandung. Pada awalnya peringatan Hari Ibu adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya memperbaiki kualitas bangsa ini. Misi itulah yang tercermin menjadi semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja sama. Kemudian Bu Rini, kira-kira menurut Bu Rini itu pendidikan karakter itu yang seperti apa? Kalau kita di sini sebagai pendidik mengajarkan karakter kepada anak-anak semuanya, anak-anak didik kita maupun anak-anak kita di rumah. Karena pada hakikatnya karakter itu adalah merupakan kepribadian dari anak itu sendiri, watak ataupun perilaku dari anak itu sendiri. Jadi karakter di sini erat peranannya dengan seseorang, dan pada hakikatnya karakter adalah bagian dari seseorang itu untuk bersikap di dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Oh, jadi seperti itu. Ya, biasanya terjadi secara spontan. Iya, dan itu karakter menjadi pondasi seperti betul. itu ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, kalau pendidikan karakter sendiri ini
kan bisa dimulai dari lingkungan terkecil ya Bu ya, yaitu lingkungan keluarga. Dalam hal ini tentu peran ibu dalam pendidikan karakter itu lebih dominan ya Ibu ya. Nah, kemudian kira-kira Ibu, bagaimana sih sosok ibu itu di mata buah hati kita, utamanya dalam pendidikan karakter? Bagi anak-anak kita ataupun anak-anak didik kita, ibu itu adalah sebagai sosok yang istimewa dalam hal pendidikan karakter, karena dari ibu akan tercermin karakter seorang anak. Wow, iya betul sekali Bu. Jadi seperti apa ya Bu, fotokopinya ya Bu ya, gambarannya iya, seperti betul, itu. gitu. Ya. Itu ibu kan sebagai gambarannya. Selain itu kan juga ibu sebagai, bisa dikatakan, guru pertama ya Bu ya, sebagai madrasah utama bagi anak. Iya, nah, betul. Kira-kira kalau posisi antara orang tua Ibu, kebetulan kan kita juga merangkap sebagai orang tua sekaligus pendidik. Nah, posisi antara orang tua dengan pendidik itu seperti apa Bu ketika mendidik karakter anak? Seimbang ataukah mungkin lebih banyak orang tua atau lebih banyak pendidik? Nah, itu seperti apa Bu? Betul sekali Mbak Ida. Pendidikan karakter ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab kita selaku pendidik, tapi juga tanggung jawab kita selaku masyarakat. Dan yang paling utama kedudukannya yang paling tinggi adalah keluarga. Wow. Karena memang dalam keluarga, ayah ibu itu yang justru akan mengajarkan karakter itu pada awal mereka mulai mengenal pendidikan sekali dalam diri seorang anak. Iya, itu. Jadi dari lingkungan terkecil ya Ibu. Iya, betul sekali. Dari ayah ataupun dari ibu gitu. Tentunya kalau dalam keluarga itu harus bersinergi, istilahnya seperti iya, Ibu, betul, agar dapat menumbuhkan generasi baru yang memiliki sikap, salah satunya mungkin sikap optimis ya Bu ya. Jadi memiliki kepercayaan diri, optimisme gitu. Jiwa optimisme ini tentu lahir dari karakter dasar seorang anak seperti yang dikemukakan Bu Rini tadi sebagai pondasi. Kemudian kira-kira bagaimana ya Bu kita menumbuhkan karakter seorang anak? Apakah cukup hanya dengan memotivasi anak, ayo nak kamu harus rajin belajar supaya diterima di perguruan tinggi, atau dengan cara seperti apa Ibu? Apakah cukup hanya motivasi atau dengan cara yang lain? Anak yang berkarakter baik itu akan pasti lahir dari orang tua yang punya karakter yang baik pula. Artinya apa? Orang tua yang memberikan karakter positif dalam proses pembelajarannya, proses berprosesnya seseorang anak, itu akan membentuk karakter dari seorang anak itu sendiri. Jadi baik buruknya karakter dari seorang anak itu juga dari didikan kedua orang tuanya. Betul sekali Bu ya. Jadi seperti itu. Misalkan kita itu mengajarkan kepada anak kita untuk berbuat baik, untuk bertanggung jawab. Nah, kita juga harus memberikan contoh mungkin ya Ibu ya. Jadi di situ kita juga memberikan contoh atau nilai moral kepada anak gitu ya Bu ya. Kira-kira contoh yang ada di keluarga itu seperti apa ya Bu ya? Karakter paling kecil, misalnya kita membiasakan diri mungkin ya Bu ya. Kalau Bu Rini, menurut Bu Rini, versinya Bu Rini itu seperti apa? Apalagi kan putri-putrinya Bu Rini sudah dewasa dan ada yang masih ini ya Bu ya, bersekolah. Usia sekolah. Iya, itu betul. Kan pasti pengalamannya Bu Rini juga banyak sekali. Kira-kira cara membentuk karakter anak di lingkungan keluarga itu seperti apa Ibu? Di rumah, karena memang pendidikan itu dimulai dari keluarga, pembiasaan yang kita lakukan dalam keseharian
itu adalah contoh yang paling gampang untuk kita berikan kepada anak-anak kita ya. Contohnya misalnya Mbak, di rumah kita perlu memberi aturan ya. Jadi apapun wujudnya anak kita, apapun kegiatan anak-anak kita, kita perlu menerapkan aturan. Misalnya setiap pagi anak-anak bangun jam 4:30 misalnya, karena mereka harus menjalankan sholat mungkin ya Mbak. Betul sekali Bu. Kemudian setelah mereka bangun tidak boleh langsung meninggalkan kamar mereka masing-masing, tempat mereka bangun tidur semalam ya, membereskan tempat tidur, membereskan tempat mereka belajar sendiri, kemudian mencuci piring sehabis mereka makan sendiri. Pembiasaan kecil di rumah itu yang akan membentuk karakter anak kita nanti suatu ketika mereka akan meninggalkan rumah, artinya mereka harus mandiri, itu akan mereka bawa. Karena begini Mbak Ida, pendidikan karakter itu tidak terjadi secara instan. Jadi, misalnya kita memberi pengajaran hari ini, belum tentu besok hari itu langsung bisa diterapkan. Tapi itu memerlukan waktu sekian lama. Harus pada suatu ketika anak menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, mereka baru menyadari, oh ternyata ibu saya dulu mengajarkan, oh saya harus bangun pagi-pagi, oh saya harus mencuci piring setelah makan. Itu pengajaran yang mungkin baru mereka terapkan pada saat mereka keluar dari rumah harus hidup mandiri. Seperti itu. Jadi cukup memakan waktu karena harus berkesinambungan dan terjadi secara terus menerus. Itu yang betul terjadi. Sekali. Dan nanti dampaknya itu bukan langsung 1-2 hari, tetapi setelah berjalan beberapa tahun. Biasanya seperti itu Bu. Nah, dalam perjalanan kita berkesinambungan itu kan manusiawi lah ya Bu ya, kan tidak semudah membalikan telapak tangan ketika meminta anak untuk berdisiplin, melakukan pembiasaan yang positif, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, itu kan butuh tenaga ekstra ya Bu ya. Nah, kira-kira apa sih yang orang tua butuhkan untuk membangun karakter anak yang positif tanpa menggelorakan emosi Bu? Kan kadang kita juga terpancing emosi, bayangannya nanti anak saya beritahu 1-2 kali pasti akan nurut. Namanya juga kan anak-anak Bu, kadang juga dia memiliki keinginan sendiri. Bahkan dari 2 putri mungkin memiliki karakter yang berbeda. Lah itu kira-kira bagaimana sih Bu cara kita sebagai orang tua dapat membangun karakter anak tanpa menggelorakan emosi. Jadi kita tidak emosi, anak juga tidak emosi. Itu seperti apa kira-kira ya Bu ya? Ya, kunci utamanya mungkin istilahnya ya. Kunci utamanya adalah sabar Mbak Ida. Iya Bu. Tapi tidak mudah loh Mbak untuk bisa sabar. Dan dibentuk kata, tetapi untuk dijalankannya, memang harus. Karena dengan kesabaran itu nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mengelola emosi, dan yang utamanya adalah tentang kesehatan mental kita. Iya betul banget Ibu. Jadi untuk mendidik putri-putri kita, seorang ibu juga harus memiliki kesehatan mental yang baik, yang bagus juga. Lalu gimana itu Bu, cara menjaga kesehatan mental kita itu Bu? Ya, selain tadi saya katakan sabar, kita juga harus mempunyai semangat, tekad bagaimana untuk kita bisa mengelola emosi itu dengan baik, kemudian meredam emosi dengan baik, dan itu biasanya juga dari tingkat kedewasaan seseorang bisa terjadi dengan cara seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Jadi harus memiliki sikap sabar. Sebagai seorang ibu harus terus bersemangat sehingga kesehatan mental seorang ibu tetap terjaga. Betul, seperti itu ya Bu ya. Sehingga nanti secara perlahan
Kalau ibunya kesehatan mentalnya bagus, moodnya bagus, nanti ketika mendidik anak, membentuk karakter anak itu nanti juga akan, kalau anak muda sekarang positive vibes gitu ya Bu ya menyebutnya. Nah, dengan upaya menanamkan nilai moral, artinya kan kita memiliki aturan ya Bu, seperti yang Bu Rini sampaikan di awal tadi. Bolehkah sih kita sebagai orang tua itu memberikan rentetan aturan yang banyak kepada anak? Nah, aturan-aturan yang ibu buat ini demi masa depan kalian, seperti itu boleh atau tidak Bu kira-kira? Ya, di dalam keluarga aturan memang tetap ada. Ya. Tapi dalam kita berproses mendidik anak, aturan itu bisa istilahnya orang Jawa bilang luwes ya. Tetap sesuai dengan aturan kita terapkan, tapi dalam pelaksanaannya kita melihat situasi dan kondisi dari anak-anak kita juga Mbak. Jadi tidak boleh kita bilang melarang anak kita dengan kata jangan. Oh ya. gitu. Ya itu Ya. kalau bisa kita hindari. Jadi kita perlu memberikan, anakku kalau kamu melakukan seperti itu tidak boleh. Jadi Ya, instruksinya hindari. lebih diganti ya Bu betul, ya, menghindari kata Ya. jangan Iya. seperti itu. Itu kan seperti seolah-olah kita kata yang dogmatis banget deh ya Mbak. Betul Kalau sekali Bu, itu. kita sudah mengejudge Iya, anak. betul. Nah, Ya, itu yang padahal terjadi. anak sekarang itu paling tidak suka ya Bu ya, Iya. seperti dikekang Iya, seperti itu. betul. Maunya mereka itu diajak berdiskusi, Betul. misalnya seperti itu Bu. Kemudian gimana lagi Bu itu kira-kira? Jadi intinya tidak boleh ya Bu ya memberikan aturan yang Iya. terlalu banyak seperti itu. Kita sebagai seorang, apalagi orang Jawa, mengatakan harus luwes Iya. gitu tadi. Karena gini Mbak, pada hakikatnya pendidikan karakter itu menjadi hal penting. Karena dengan pendidikan karakter itu nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak kita di masa mendatang. Wow. Karena Ya. pendidikan karakter yang kita terapkan di awal itu kalau sudah bersikap negatif ataupun istilahnya isinya adalah larangan ya, yang harus mereka hindari, Ya. nanti anak-anak kita di dalam pergaulan mereka, di dalam lingkungan mereka itu akan juga bersikap negatif seperti itu. Nah, begitu Itu yang terjadi. Jadi kita harus berdiskusi supaya anak kita itu lebih ekstrovert gitu ya Bu, Iya. kepada kita, lebih terbuka Iya, lagi. terbuka, betul. Seperti istilahnya dirangkul, diayomi. Jadi mereka Betul. merasa dilindungi, ya. aman, bukan Iya. hanya cuma dilarang. Nah, semakin banyak hal yang kita pelajari tentang pendidikan karakter, ternyata semakin tidak mudah juga untuk diterapkan ya Bu ya kepada Iya. anak-anak kita. Meskipun kita sebagai orang tua pastinya selalu berusaha ya Bu ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih Bu cara tersendiri dari Bu Rini untuk menerapkan pendidikan karakter itu kepada anak-anak kita Bu, ataupun kepada siswa-siswi kita? Sebetulnya tidak juga ya, karena kalau seorang anak itu memiliki karakter yang sudah kuat, tentunya anak akan selalu mengingat apa yang harus mereka bisa lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan itu akan terus menginspirasi dalam kehidupan anak-anak itu. Wow. Nah, itu yang mungkin kita kadang secara tidak sengaja ya, mungkin kalau kalian melakukan perbuatan yang seperti itu tidak baik. Nah, itu anak-anak tidak, pada saat kita ngomong seperti itu tidak langsung dia bisa merespon. Tapi pada saat dia menghadapi hal yang sama, pada saat kita memberikan arahan, nanti dia akan teringat, oh iya, mamaku dulu pernah mengelarang kalau saya berbuat seperti ini tidak baik dilakukan. Itu yang terjadi. Sudah tertanam istilahnya ya Bu, betul. di dalam diri putri-putri Iya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kadang Iya, seperti itu. betul Jadi sekali, Bu. apa yang kita berikan ke anak-anak kita
itu nanti yang ada menjadikan cerminan juga pada anak-anak kita selanjutnya. Betul. Itu yang terjadi. Itu menjadi cerminan bagaimana nanti anak-anak kita bila sudah memiliki putri juga itu nanti akan memengaruhi pola asuh mereka betul kepada sekali. putri-putrinya seperti itu. Kan mengingat usia ya Bu, jadi ingat saya kira-kira pendidikan karakter itu bisa dimulai sejak anak usia berapa ya Bu? Apakah remaja atau usia SD atau usia SMP? Lah itu bisa dimulai sejak kapan ya Ibu ya? Pendidikan karakter ini harus dimulai sejak dini. Bahkan pada saat anak itu mulai belajar antara 0 sampai 6 tahun. Karena dari sanalah anak-anak itu akan terbentuk karakternya. Karena apa? Pada umur 0 sampai dengan 6 tahun otak anak-anak itu kan berkembang. Ya, nah, dalam betul. proses perkembangannya itu dia akan menyerap semua hal yang diberikan oleh orang lain. Jadi itu akan istilahnya apa ya? Terekam dalam memori pikiran mereka dan Betul. pada saatnya dia sudah dewasa, dia akan menerapkan itu ke dalam kehidupan mereka kesehariannya. Betul sekali. Ya. Jadi dimulai sejak anak usia 0 sampai 6 tahun, kemudian juga diikuti dengan pembiasaan-pembiasaan Iya, betul. seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi di sini kembali lagi ke peran ibu ya Bu ya. Di sini peran ibu tentunya sangat berpengaruh ya Bu ya. Ya. Peranan ibu memang dalam hal pendidikan karakter ini sangat berpengaruh sekali. Saya ambil satu contoh Mbak. Misalnya saya dulu kan, kalau sekarang kan sudah jadi ibu juga. Apa yang saya lakukan itu adalah didikan dari ibu saya. Oh Ya. gitu ya. Secara otomatis kan seperti air mengalir itu ke bawah mesti ya. Iya. Itu istilahnya kan seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan itu kan dari didikan ibu saya. Nah, apa yang saya perlu dari ibu saya itu kemudian saya terapkan karena itu merupakan hal baik. Saya berikan tentunya juga ke anak-anak saya. Oh, proses pendidikan yang ibu berikan kepada saya itu bagus sekali. Nah, itu saya terapkan ke anak-anak saya sekarang. Nah, jadi dalam hal ini pendidikan karakter itu peranan ibu justru yang paling utama. Itu yang perlu saya katakan. Betul sekali ya Bu ya. Jadi peran ibu baik dari nilai moral, Betul. nilai akhlak, agama itu tadi sangat berpengaruh. Iya. Nah, kadang ini ya Bu ya, kalau zaman sekarang kita sebagai seorang ibu sudah memberikan nilai-nilai moral seperti itu tadi, tapi ternyata banyak anak-anak kita kan tidak bisa jauh dari media sosial ya Bu. Kalau zaman sekarang perkembangannya memang udah seperti itu. Ternyata banyak media sosial ataupun konten kreator itu tidak semuanya positif. Ada yang dengan enaknya mereka itu seperti apa ya Bu ya, seperti istilahnya memberikan kata-kata yang buruk, yang tidak sepantasnya, seperti itu. Lah kira-kira bagaimana ya Bu ya kita sebagai ibu untuk menyikapi hal tersebut? Ya, kita kembali kepada disiplin dalam keluarga ya Mbak. Kita tadi juga menerapkan aturan dalam keluarga. Jadi kalau kita semisal di dalam rumah itu sudah menetapkan aturan-aturan, sebagai contoh yang paling gampang dan mungkin kadang tidak kita bisa laksanakan dengan baik. Kita melarang anak-anak untuk bermain HP pada saat belajar mereka, jam-jam belajar mereka. Nah, kita menerapkan aturan itu dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Tetapi mungkin ibu tanpa ibu sadari, ibu balas chatting dari teman-teman atau bahkan bapak mungkin lagi nonton bola. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itu hal-hal yang tanpa kita sadari, aturan itu menjadi anak-anak itu tidak akan bisa konsisten dengan aturan yang ada. Masa ibu menerapkan aturan itu ke saya, padahal bapak kan lagi nonton bola pakai HP. Nah, anak-anak kan bicara seperti itu. Karena anak-anak sekarang itu sangat kritis, Bu. Betul. Iya. Mereka ketika diberitahu sekali itu bukannya diem tapi
berusaha terus memberikan argumen seperti itu, Bu. Iya. Itulah seperti yang disampaikan Bu Didi tadi loh. Saya kok harus belajar lah, itu Bapak aja boleh nonton bola atau misalnya kamu nggak boleh bermain game, sedangkan Iya. nah Bapaknya sendiri bermain game. Itu salah satu contohnya ya Ibu ya. Nah, tidak terasa Bu Rini kita sudah sampai di penghujung waktu. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, tentunya pasti ada cara, ada tips dari Bu Rini bagaimana sih membentuk karakter anak itu, kira-kira contohnya atau tipsnya itu apa saja, Bu? Kita sebagai ibu kan harus bukan mendominasi ya Bu ya, berperan dalam Iya. membentuk karakter anak. Itu tipsnya apa saja, Ibu? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan karakter itu tidak akan terjadi, istilahnya apa, penerapannya tidak langsung secara instan, tetapi berkesinambungan. Hal-hal yang perlu kita terapkan atau kita trik-trik yang harus kita lakukan, yang pertama, kita tidak boleh membandingkan. Kalau di dalam keluarga itu mungkin ada lebih dari satu anak, tidak boleh membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Masing-masing punya keistimewaan dan kelemahan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap psikologis anak itu tersebut. Dia tidak akan terus berkembang, tapi justru nanti dia akan merasa rendah diri. Betul Bisa terjadi sekali, seperti Bu. itu. Terus yang kedua, kalau masih berada di usia anak-anak, mereka akan ada namanya masa usia untuk bermain. Kita memberi kesempatan juga untuk bermain kepada anak-anak kita. Jangan kemudian kita membuat aturan, kalau sudah pulang sekolah harus di rumah, tidak boleh kemana-mana. Ya, kita beri kesempatan kepada anak-anak kita untuk bermain juga. Sama halnya kalau dalam hal menggunakan handphone atau gadget di rumah. Kita beri kesempatan anak-anak untuk bermain beberapa waktu, dan kita tentukan waktunya. Kita sepakati dengan anak-anak secara diskusi. Jadi, kalau sudah jam 6 sampai dengan jam 8 itu waktu belajar, tidak boleh menggunakan handphone. Tetapi misal jam 4 sampai jam 5 anak-anak boleh menggunakannya, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, kita tidak dalam penerapan pendidikan karakter, kita harus memberikan contoh yang nyata yang ada di sekitaran kita. Ya, Di dalam keluarga saja Mbak, contoh-contohnya. Misalnya kita memberi contoh, menjalankan sholat 5 waktu. Orang tua juga harus sholatnya 5 waktu. Menyuruh anak untuk berpuasa di puasa Ramadan misalnya. Orang tua juga harus puasa dengan full. Anak-anak Ya, nanti pasti betul akan sekali. mengikuti. Itu adalah contoh yang nyata. Ya. Dan tip yang terakhir adalah kita memberikan kepada anak-anak kita kesempatan untuk bisa menjadi jati diri mereka. Artinya biarkan anak-anak berkreasi, bereksplorasi tentang apa yang dia miliki, dia punyai, kemampuan apa yang dia punyai. Itu perlu biar anak-anak di dalam pergaulannya nanti, di dalam mereka membawa diri, di dalam lingkungan maupun masyarakat, dia akan menjadi pede atau punya rasa percaya diri. Percaya Ya, diri. kira-kira Seperti itu, Mbak. Wow. Ya. Jadi di sini sudah kita ketahui bahwa peran ibu dalam membentuk karakter anak itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu tidak membandingkan, seperti yang sudah disampaikan Bu Rini tadi. Cara yang kedua yaitu memberi ruang untuk bermain. Yang ketiga, bisa kita sebagai orang tua memberikan contoh nyata. Kemudian yang keempat, kita bisa memberikan kesempatan anak untuk menjadi diri sendiri. Dari tips, dari kesimpulan yang telah kita sampaikan tadi Bu Rini, kira-kira masih ada tidak yang ingin disampaikan Bu Rini, pesan ataupun petuah untuk
ibu-ibu di seluruh Indonesia agar tetap sehat, tetap semangat menjalankan perannya dalam membentuk karakter anak. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab bagi semua pendidik, baik di rumah maupun di sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter harus terjadi secara berkesinambungan antara masyarakat, dunia pendidikan, dan lingkungan kita bersama. Nah, demikian podcast kita hari ini tentang peran ibu dalam membentuk karakter anak. Terima kasih kepada Bu Rini yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan, wawasan bagaimana cara membentuk karakter anak. Mari Bu Rini kita ucapkan selamat kepada seluruh perempuan hebat di Indonesia. Selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia. Sampai jumpa kembali di channel Semanjat Asik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.